Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita masih membahas kompetensi dasar yang sama pada pertemuan yang lalu, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang disajikan secara tulisan. Dan KD ini juga memiliki tujuan agar siswa mampu menelaah dengan baik struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang disajikan secara tulisan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas unsur kebahasaan yang pertama pada puisi rakyat, yaitu konotasi. Nah, hari ini kita akan membahas kebahasaan yang kedua, yaitu majas atau gaya bahasa. Majas juga pernah dibahas pada bab cerita teks fantasi pada bab yang lalu. Nah, hari ini pun Miss Dwi akan membahas majas atau gaya bahasa dan jenis-jenisnya. Sama seperti makna konotasi, penggunaan majas juga digunakan untuk jenis tulisan yang berjenis sastra atau fiksi. Tujuan penggunaan majas atau gaya bahasa pada tulisan jenis sastra itu sama dengan penggunaan kata yang bermakna konotasi. Tujuan yang pertama adalah agar pembaca dapat ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis dan kata-kata yang dituangkan penulis pada tulisannya. Kemudian tujuan yang kedua, agar tulisannya bisa dirasa lebih dramatis. Pada pembahasan di bab cerita fantasi, kita memang sudah belajar tentang majas dan kita sudah belajar 4 jenis majas. Nah, untuk pada bab puisi rakyat ini, jenis majasnya Miss Dwi tambah 2, sehingga yang akan kita pelajari adalah 6 jenis majas. Majas yang pertama adalah hiperbola, personifikasi, ironi, dan litotes. Dan 2 majas tambahannya adalah majas eufemisme dan metonimia. Gaya bahasa hiperbola dapat dikatakan gaya bahasa yang berlebihan. Contoh kalimatnya adalah: pidato Pak Presiden membakar semangat para pemuda untuk tetap berjuang dalam masa yang sulit ini. Kalimat tersebut menggunakan bahasa hiperbola karena dinilai sangat berlebihan dalam pengucapannya. Selanjutnya, gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang menjelaskan benda mati seakan hidup atau seakan melakukan kegiatan makhluk hidup. Contoh kalimatnya adalah: pasir berbisik tertiup angin di padang gurun. Kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa personifikasi karena bendanya berupa pasir yang melakukan kegiatan makhluk hidup, yaitu kegiatan berbisik. Yang berikutnya adalah majas ironi. Majas ironi adalah majas atau gaya bahasa sindiran, di mana di majas ini seseorang menyebutkan kebalikan dari kenyataannya. Contoh kalimatnya adalah: suara orkes itu pelan sekali hingga gendang telingaku serasa mau pecah. Pada kalimat ini, penulis menjelaskan atau menerangkan keadaan yang berbalik dari aslinya. Keadaan aslinya sebenarnya suara orkes itu bukan pelan, melainkan sangat keras sekali sehingga dapat merusak telinga orang yang mendengarnya. Jenis majas berikutnya adalah majas litotes, yaitu gaya bahasa yang mengecilkan kenyataan dengan maksud merendah. Contoh kalimatnya adalah: janganlah sungkan untuk singgah di gubuk kami lagi. Pada kalimat ini, penulis menggunakan kata gubuk di mana sebagai citraan bahwa rumahnya sama dengan gubuk, padahal keadaan aslinya rumahnya sangat besar seperti istana. Dapat disimpulkan kesamaan dari 2 jenis majas yang tadi Miss Dwi jelaskan, yaitu ironi dan litotes, sama-sama menyebutkan keadaan yang tidak sesuai dengan aslinya. Perbedaannya, ironi bermaksud untuk menyindir, sedangkan litotes bermaksud untuk merendah. Jenis yang berikutnya adalah majas eufemisme, yaitu majas atau gaya bahasa yang mengganti ungkapan yang dianggap kurang baik dengan ungkapan yang lebih halus atau sopan. Contoh kalimatnya adalah: tunanetra itu berjalan menggunakan tongkat. Seperti yang kita tahu bahwa tunanetra biasa juga disebut dengan buta. Namun karena kata buta terlihat kasar atau terdengar kasar, maka kata buta diganti dengan kata tunanetra.
Dan jenis majas yang terakhir adalah majas metonimia, di mana majas ini merupakan ungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek sebagai ciri khas. Contoh kalimatnya adalah setiap hari Arin hanya makan Indomie, di mana kata Indomie ini sebenarnya adalah merek dagang. Harusnya pada kalimat ini tidak menggunakan kata Indomie, melainkan kata mie instan. Sama dengan kalau kalian mau membeli air mineral ke warung atau ke toko atau ke supermarket, kalian pasti menyebutnya aqua, bukan air mineral. Nah, itu sama saja seperti majas metonimia. Baiklah, demikian penjelasan Miss Dwi tentang majas atau gaya bahasa pada pertemuan kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar mengajar kalian di rumah. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan lewat kolom komentar atau kalian bisa tanyakan langsung ke Miss Dwi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.